Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Dengan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah membuat kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Bahkan Ia menjadikan kita anak-anak Allah atau anak dari terang. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena Tuhan dengan kemurahannya Ia menebus kita dari kekuasaan dosa. Maka menjadi pertanyaan refleksi bagi kita ketika kita masih tetap menjadi pribadi yang sombong dalam kerohanian kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Perbaruilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putramu. Buatlah kami, anak-anak-Mu, untuk tetap teguh dan setia, dan kuatkanlah kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang sombong dalam kerohanian kami, di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan wafat, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah didamaikan dengan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bahkan karena sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dibuat di dalam keadaan yang kudus, tak bercela dan tak bercacat. Bukan berarti Anda dan saya serta kita semua adalah orang yang suci, tetapi karena Allah yang Maha Rahim mengutus putranya untuk menebus kita dari kekuasaan dosa, maka kita dibebaskan dan dijadikan sebagai anak-anak terang. Semoga ini membuat Anda dan saya serta kita semua semakin menyadari menjadi anak terang berarti senantiasa mau melakukan pertobatan terus-menerus. Berani untuk mengevaluasi diri dan merefleksikan atas apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan bagaimana kita menemukan sapaan Tuhan di setiap tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Namun seringkali rahmat yang sudah kita terima ini yang begitu istimewa membuat kita orang-orang yang memiliki agama. Dalam hidup keagamaannya seringkali Anda dan saya serta kita semua jatuh pada kesombongan rohani, di mana kita merasa bahwa secara moral, secara iman, dan secara hukum kita merasa lebih tahu dan yang lain itu tidak tahu. Jadi kita merasa bahwa kita berhak dan wajib menghakimi. Seringkali kita justru sibuk dengan dosa seseorang, kita sibuk dengan kesalahan seseorang, tetapi kita lupa untuk introspeksi diri. Bagaimana kita menyikapi? Seringkali kita merasa bahwa tindakan kita yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan hukum-hukum agama, merasa bahwa kita berhak menghukum sesama kita. Namun seringkali apa yang kita lakukan, Anda dan saya, justru seringkali sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertindak bijaksana. Dalam perikop Injil Lukas,
Yesus tidak mau mengatakan atau mengajak kita semua menolak hukum Taurat, tetapi bagaimana kita hidup serta menjiwai hukum Taurat itu tanpa harus membinasakan atau melenyapkan sesama kita, membinasakan atau memutus mata rantai kehidupan dari sesama kita. Kita diajak untuk bertanya. Jangan hanya bisanya menanyakan kepada sesama kita, mengapa Anda melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Tetapi pernahkah kita bertanya, bagaimana saya bisa menolong Anda, saya, kita semua, agar kita bisa terbebas dari dosa. Seringkali yang ada apa? Kita dengan mudah, kamu salah secara moral. Kamu tidak bisa dibenarkan secara iman dan hukum agama. Tetapi pernahkah kita bertanya, bagaimana cara saya, Anda, kita untuk menolong sesama kita? Beranikah kita bertanya, apa yang bisa kita berikan? Apa yang kita bisa bantu agar sesama kita ini terbebas dari kebiasaan melanggar hukum agama ataupun berbuat dosa. Hanya saja seringkali kita jatuh pada kesombongan rohani, di mana kita lebih sibuk pada dosa orang lain, pada dosa sesama kita, tetapi kita lupa untuk merefleksikan dan melakukan pertobatan atas dosa yang kita lakukan. Hari ini Yesus menantang kita, bagaimana kita menyelamatkan seseorang tanpa melanggar, tetapi juga tanpa menghakimi, melainkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena hukum yang benar, hukum yang tepat di mata Allah bukan membinasakan atau membahayakan banyak orang, tetapi menyelamatkan banyak orang dan menghantar banyak orang untuk sampai pada kemuliaan yang Allah kehendaki. Maka mari kita sebagai orang beriman yang beragama, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kita menghayati prokes dan PPKM ini benar-benar sebagai bagian dari iman kita secara nyata di dalam hidup keseharian kita. Mengeluh dan mengkritik yang tanpa solusi justru akan merusak sesuatu yang sudah baik. Mari kita belajar untuk mengikuti protokol kesehatan demi keselamatan bersama dan menjadi anak terang sebagaimana yang Allah kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita jatuh pada keagamaan kita, berpikir tentang hukum dan secara moral merasa lebih baik. Padahal yang Tuhan kehendaki ialah menyelamatkan sebanyak-banyaknya sesama kita tanpa harus melanggar hukum dan bagaimana menolong sesama kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama yang melanggar hukum. Anak terang, anak-anak Allah pasti mampu melakukan secara bijaksana karena ia harus belajar rendah hati di dalam persiaran hidupnya. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita selamat, kita bahagia. Amin.